Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersuka cita kalau pada hari ini kita sudah memasuki Minggu Palem. Dan saya tidak dapat melihat secara personal karena sebagian besar dari Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah secara online dari rumah masing-masing. Tetapi harapan saya Bapak Ibu Saudara tetap mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Sehingga hari ini ketika kita akan belajar firman Tuhan sama-sama, kita boleh dikuatkan. Saya mau ajak kita untuk baca firman Tuhan. Tadi sudah sempat dibaca lewat bacaan bertanggapan, tetapi kita ulang sekali lagi supaya makin tertanam di dalam otak kita ya. 1 Korintus pasal 16 ayat 13 dan ayat 14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, jika memperhatikan di slide, saya bersyukur menemukan gambar yang saya search lewat Google. Jadi gambar seorang yang entah laki-laki entah perempuan, tetapi menggenggam Alkitab dan tangannya itu sudah tampak keriput. Tangan yang keriput itu menggambarkan perjuangan hidup untuk menggenggam apa yang selama ini dia yakini, yaitu firman Tuhan, Alkitab. Bapak Ibu Saudara, seperti lagu yang baru saja tadi mengantar kita memasuki perenungan firman Tuhan hari ini, sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kita sangatlah sulit untuk bisa setia, teguh dalam iman sampai akhir hidup. Padahal kalau berbicara setia ataupun teguh dalam iman, itu bukan berbicara satu momen waktu kita. Tapi seumur hidup kita, apakah kita teguh dalam iman? Permisi tanya, kalau kita mengevaluasi hidup kita sampai saat ini, jika kita Tuhan kasih kesempatan untuk mengenal Tuhan mungkin dari kecil, dari sekolah minggu atau dari zaman kita remaja. Kita ingat-ingat teman-teman sekolah minggu kita atau teman-teman di persekutuan remaja zaman dulu, berapa banyak yang masih hadir di dalam gereja yang sama. Kalau seandainya mereka pindah gereja karena lokasi rumah yang memang jauh dari gereja asal, kita masih bisa berkata puji Tuhan, mereka masih ada di dalam iman yang sama. Gereja bisa berbeda, tapi Tuhannya sama. Tapi yang sangat ironis, yang sangat menyedihkan adalah ketika kita mendengar teman yang dulu misalnya aktif pelayanan sama-sama di masa remaja, ikut choir sekolah minggu. Sekarang mereka telah meninggalkan iman. Karena kesulitan hidup, karena tantangan, karena masalah-masalah yang muncul, mereka mulai meragukan Tuhan Yesus. Dan ujung-ujungnya mereka melepaskan iman. Bapak Ibu Saudara, waktu kita berbicara teguh dalam iman, ini menjadi satu hal yang perlu kita gumuli bersama. Bukan hanya saat ini, tapi ini menjadi satu proses dan PR kita seumur hidup sesungguhnya. Nah, yang sangat menarik bagaimana caranya kita bisa teguh dalam iman. Saya mau ajak kita untuk melihat nih, bahwa di minggu hari ini kita memasuki Minggu Palem, ini adalah momen di mana kita memasuki masa Lenten, membaca dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, tuntas 16 pasal. Kalau Bapak Ibu Saudara ngikutin renungan Lenten yang dibagikan kepada seluruh jemaat GMI Immanuel, Bapak Ibu Saudara akan ingat, hari ini sudah sampai ke pasal 1 Korintus pasal yang ke-16. Besok sudah nggak ada baca 1 Korintus lagi. Besok sudah bahas 7 perkataan salib dari kitab Injil. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini penutup. Kalau kita melihat isi surat, biasa Paulus gampang sekali mengingatnya begini. Ada bagian buka, isi surat, dan tutup. Pembuka, isi, dan tutup. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu kita melihat bagian yang hari ini tadi kita baca 2 ayat, itu adalah bagian dari penutup. Bagian dari penutup ini biasanya adalah membicarakan poin-poin penting. Kalau kita nulis surat normalnya, biasa ada NB, gitu ya. Di bawah ada NB, notabene dari bahasa Belanda, artinya catatan atau perhatian penting. Itu menekankan apa yang penting dari isi surat, tapi nggak dijabarkan secara detail, biasanya cuma poin-poin. Nah 2 ayat tadi, itu ada beberapa poin yang akan saya bahas, bagaimana caranya Paulus itu sedang memberikan nasihat, supaya jemaat Korintus bisa teguh dalam iman,
sampai akhir hidup mereka. Bukan cuma satu momen, satu waktu. Di saat kondisi senang, di saat kondisi bahagia, rasanya gampang untuk beriman. Tapi bagaimana teguh beriman di dalam dunia, dalam sikon seperti apapun juga. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita lihat untuk poin yang pertama. Berjaga-jaga. Asal kata aslinya itu Gregoreo. Nah Bapak Ibu Saudara, Gregorio ini bisa macam-macam arti. Tetapi sedikitnya ada 2 macam arti yang seringkali diterjemahkan ketika kita ngomong soal berjaga-jaga. Kita orang Kristen sangat familiar, kita sangat-sangat menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan seringkali kita ingat banget ayatnya, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Berjaga-jagalah kamu, gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, berjaga-jaga seringkali dikaitkan dengan second coming. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya yang kita tidak tahu kapan. Sehingga harus berjaga-jaga, ready, anytime Tuhan datang. Atau yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita biasa berjaga-jaga kalau ada ancaman. Kalau ada bahaya, kita berjaga-jaga. Gubernur DKI Jakarta waktu itu menghabiskan dana yang lumayan gede untuk daerah yang rawan banjir bisa berjaga-jaga, dia beli toa. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat dan baca berita. Kalau toanya bunyi, mungkin dalam pengertian seperti itu warga bisa segera siap-siap untuk mengungsi sehingga tidak menderita kerugian yang terlalu besar atau yang lain-lainnya, begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat surat Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama ini, 16 pasal, kira-kira Paulus sedang menasehatkan jemaat Korintus untuk berjaga-jaga terhadap kedatangan Tuhan atau terhadap ancaman atau bahaya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca renungan Lantern, ngikutin dari awal dari surat 1 Korintus pasal yang ke-1 sampai hari ini yang ke-16, pasti udah bisa langsung jawab. Berjaga-jaga terhadap ancaman. Karena jemaat Korintus itu penuh dengan ancaman. Yang mungkin teringat dengan sangat jelas adalah pada saat muncul perpecahan. Muncul idola-idola berupa hamba Tuhan. Sampai akhirnya ada golongan, misalnya, aku golongan Petrus, aku golongan Paulus, aku golongan Kristus. Sampai Paulus bilang, adakah Kristus terbagi-bagi? Karena jemaat Korintus terpecah, masing-masing punya idola hamba Tuhannya sendiri-sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, bukan stop sampai di perpecahan internal, masing-masing punya idola hamba Tuhan sendiri. Mereka ribut satu sama lain, masing-masing mengutamakan kepentingan sendiri sampai Paulus bilang kalian itu bayi rohani, kalian itu masih manusia duniawi. Karena masing-masing hanya mementingkan kepentingan diri sendiri atau golongannya sendiri. Belum cukup sampai situ. Ada kasus percabulan di mana ada jemaat yang tidur dengan istri ayahnya atau ibu tiri. Sampai Paulus berkata bahwa orang-orang di luar Kristus pun tidak melakukan kebejatan seperti itu. Belum lagi ada pelacuran, perzinahan, perselingkuhan. Itu terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan yang katanya mengenal Kristus. Mereka juga ribut tentang karunia-karunia rohani yang paling utama. Jemaat Korintus itu kaya akan karunia. Tapi gontok-gontokan karena menggunakan karunia untuk kepentingan diri sendiri. Aku yang paling hebat. Karunia ini yang paling utama. Lalu juga kita membaca, kalau kemarin nih beberapa hari yang lalu kita akan menemukan. Ada penyesat yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Jadi jemaat Korintus ini penuh dengan ancaman. Ada bahaya-bahaya yang mengintai masuk ke tengah-tengah jemaat Korintus. Baik secara internal, di dalam mereka sendiri muncul perpecahan. Ataupun juga dari luar untuk menghancurkan iman mereka. Sehingga Paulus ngomong kalau kamu mau teguh dalam iman, berjaga-jaga, Gregoreo. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu kita ngomong berjaga-jaga, kita akan menyadari bahwa orang yang berjaga-jaga, waspada, alert bahasa Inggrisnya, itu tidak akan mudah dijatuhkan. Tapi kalau nggak jaga-jaga, lebih gampang, lebih mudah untuk jatuh. Saya kasih contoh ya, waktu saya remaja aktif di klasis GKI gitu ya, sering rapat antar GKI. Dan pada waktu rapat antar GKI, saya di daerah Jatinegara bisa rapat ke GKI Kanaan dekat sini nih, Jembatan 2. Ya. Nah saya pergi sama Cici Rohani suatu kali, dia nyetir mobil,
sampai di depan GKI Jembatan 2 sini, GKI Kanaan. Dia parkir di area dekat depan gitu, saya cuma nebeng di kursi penumpang. Ada teman-teman remaja lain dari GKI lain siap untuk rapat ke dalam gitu ya, rapat remaja. Lalu yang terjadi adalah saking ketemu teman yang udah beda gereja gitu ya, GKI-nya berbeda. Hoi, buka jendela, ngobrol-ngobrol begitu ya, menyapa doang gitu ya. Hai, apa kabar gitu. Nah si Cici sibuk parkir kan ya, dia nyetir, dia sibuk parkir. Ketika dia sudah stop, saya kan udah melambai-lambaikan tangan gitu ya, sama teman-teman yang udah lama gak ketemu begitu. Saya turun, mata saya masih menatap ke arah teman-teman yang lagi sibuk parkir, sama berusaha untuk masuk ke gereja juga. Dan Bapak Ibu Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Begitu saya turun, teman-teman yang lain kan semua ngelihat si Stella lagi berusaha turun dari mobil, tiba-tiba si Stella hilang, blup, dari pandangan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya nyemplung ke dalam selokan. Cici rohani saya nggak terlalu familiar, jadi dia waktu parkir dia cuma pastiin dia aman parkir, tetapi dia nggak ngeh persis di sebelah kursi penumpang begitu turun tuh lubang. Ya. Ada lubang dan bersyukurnya tidak berair gitu ya. Kalau berair basahlah saya. Jadi saya nyemplung langsung karena mata saya nggak ngelihat. Begitu saya buka pintu mobil saya nggak ngelihat ke bawah. Saya masih sibuk ketawa-ketawa gitu ya, ngeliatin dan eye contact sama orang lain. Saya tidak berjaga-jaga sehingga saya langsung nyemplung begitu rupa. Dan Bapak Ibu Saudara, ini akibat saya tidak berjaga-jaga, maka saya jatuh. Kalau saya berjaga-jaga, begitu saya turun, saya lihat saya berpijak di mana. Seharusnya kan begitu ya. Karena saya tidak berjaga-jaga, yang terjadi adalah saya bisa jatuh. Di tempat khususnya ketika saya tidak familiar. Mungkin orang-orang jemaat yang GKI Kanaan itu nggak ada yang jatuh, karena mereka tahu itu ada lubang gitu ya. Karena udah terbiasa familiar dengan lokasi. Buat orang dari daerah lain nggak tahu itu ada lubang, karena tidak berjaga-jaga, jatuhlah. Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah berjaga-jaga. Lalu berikutnya, kita yang kedua berdiri teguh dalam iman. Apa maksudnya nih? Ini tema kita nih. Teguh dalam iman. Dari ayat yang ke-13, itu ada 4 kata kerja. Dan 4 kata kerja itu biasa dilontarkan, diucapkan oleh komandan prajurit kepada anggota prajuritnya. Jadi pada waktu Paulus lagi ngomong berjaga-jagalah, satu gitu ya. Kedua, berdiri teguh dalam iman. Paulus sedang mengumpamakan setiap jemaat Korintus, setiap pengikut Kristus, kita adalah prajurit Kristus yang perlu untuk berdiri teguh di dalam iman. Berdiri ini seperti apa berdiri teguh dalam iman? Bapak Ibu Saudara, orang tahu nama saya di depan itu adalah Stellaria, bintang yang ceria gitu ya. Tetapi di belakangnya itu ada Teguh Sukmana, bahasa Jawa ya, Teguh Sukmanya gitu ya, teguh jiwanya. Papa saya bukan orang Kristen, tetapi papa saya dapat ilham entah dari mana, menamakan anaknya itu ada unsur jiwa gitu. Sukma, jiwa. Dan Bapak Ibu Saudara, padahal papa saya tuh berpikirnya gini, sebagai seorang ateis pada masa mudanya, papa saya berpikirnya adalah orang mati ya mati, Tuhan tuh kan nggak ada begitu. Tetapi dalam kondisi seperti itu dia bisa namain anaknya Teguh Sukmana, teguh sukmanya. Tubuh kita bukan hanya masalah teguh ataupun kuat itu secara fisik, tapi ada jiwa, ada sukma. Dan di dalam pemeliharaan Tuhan, jalan Tuhan, kita akan menemukan bahwa Tuhan kita juga berharap anak-anaknya itu mempunyai jiwa yang teguh di dalam iman. Karena bisa jadi kita teguh berdiri untuk sesuatu yang salah loh. Dan kita akan berkata itu sama aja dengan keras kepala untuk sesuatu yang salah. Nah Bapak Ibu Saudara, kita berdiri teguh untuk iman yang benar. Jadi kalau mau dibayangkan ya, bahasa Inggrisnya itu your faith atau the faith. Stand firm in your faith atau in the faith. Yang benar sesungguhnya adalah in the faith. Jadi iman kita itu tidak berdasarkan sesuatu yang subjektif, berdasarkan perasaan kita. Kalau semuanya lancar-lancar aja, saya setuju Allah itu mengasihi saya. Tapi kalau keadaan begitu berat,
ada kesedihan, ada kedukaan, ada beban hidup yang begitu berat, kita akan berkata, saya sulit untuk percaya kalau Allah itu mengasihi saya. Bagaimana mungkin dia mengasihi saya kalau dia mengizinkan peristiwa seburuk ini terjadi dalam hidup saya. Ini iman yang berdasarkan perasaan. Tetapi kalau berdasarkan objektif in the faith, Paulus mengajarkan kita itu pegang iman apa yang kamu percaya, bukan berdasarkan keyakinan kita, tapi apa tuh ajaran iman Kristen itu. Allah mengasihi manusia, dibuktikan mati di atas kayu salib, Allah mengasihi diriku. Itu objektif, tidak tergantung perasaan kita, tidak tergantung situasi dan kondisi yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita, sebenarnya tadi di KU1 saya putar klip, tetapi klipnya ternyata kena copyrightnya YouTube gitu ya. Jadi saya mencoba untuk memikirkan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ilustrasi berdiri teguh gitu ya. Beberapa waktu yang lalu di kantor hamba Tuhan, itu Semugo kan mejanya deketan sama saya gitu ya. Terus saya bingung dengar ada bunyi kresek, kresek, kresek gitu ya. Ini bukan cerita horor ya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya nengok, saya lihat Semugo lagi nyeret-nyeret sesuatu gitu ya. Bukan nyeret sih, tepatnya mendorong-dorong sesuatu. Jadi bunyi seret, seret gitu ya. Nah yang terjadi adalah saya nengok ke lantai, apa sih yang dia seret-seret gitu ya. Dia dorong-dorong, ternyata dia lagi mendorong setumpuk sebundel kalender GMI Immanuel. Satu kalender lumayan berat ya kalau Bapak Ibu Saudara ini. Itu setumpuk, yang satu pak itu saya lupa isinya berapa, itu mesti tanya sama Contoh Andri kali ya. Lalu dia geser dari meja dia yang di pojok sana. Saya tanya, Semu ini mau dibawa kemana? Mau dibawa keluar, saya mau bawa pulang ke pastori. Sebagai satu-satunya orang yang ada di situ, Semu, biar saya saja, gitu ya. Saya coba untuk angkat, 1, 2, 3, nggak bergerak. Beratnya minta ampun gitu ya. Terus Semu bilang begini sama saya, nggak bakal bisa lah, udah kamu dorong-dorong aja gitu ya. Jadi akhirnya saya coba dorong. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendorong sesuatu, kaki kanan saya berusaha untuk mendorong, kaki kiri saya pasti harus stand firm. Nggak mungkin dua-duanya ngedorong, jatuh saya pasti gitu ya. Bapak Ibu Saudara, yang satu kaki saya harus bertahan supaya saya bisa punya tenaga untuk dorong dengan kaki kanan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya pakai alas kaki berbahan karet bersentuhan dengan lantai ruangan hamba Tuhan yang licin. Saya berusaha stand firm, Bapak Ibu Saudara, ternyata saya tidak lebih kuat daripada Semugo. Karena dasar waktu saya berusaha untuk stand firm, saya nggak berhasil loh. Akhirnya saya tetap berusaha gitu ya. Malu dong sama Semugo, masa Semugo lebih kuat gitu kan ya. Dia lebih senior dari saya yang muda harusnya lebih kuat begitu. Dengan terseok-seok saya berusaha untuk berdiri teguh gitu. Sampai di pintu ruangan hamba Tuhan. Kisahnya stop dulu di situ, nanti ada lanjutannya di poin selanjutnya gitu ya. Nah tapi Bapak Ibu Saudara lihat ini lagi, saya kasih contoh berikutnya. Saya suka main ini, banyak orang gak suka main ini di Dufan. Karena gak tahan pusing. Tapi berhubung cita-cita saya waktu masih kecil adalah jadi pilot, tapi gak kesampaian gitu ya. Saya senang diputer-puter gitu ya. Jadi saya naik ini waktu itu sendirian, karena semua teman-teman saya gak ada yang mau naik gitu ya. Gak mau ah. Saya naik di deket-deket terakhir, sebelum pintu ditutup gitu ya. Saya naik, nggak pilih-pilih kursi, duduk. Lalu ada pengaman. Begitu pengaman terkunci, kita nggak bisa keluar gitu ya. Yang jaga di area perut gitu. Begitu saya udah kekunci begitu, saya nengok, zreng, astaga ada bekas muntahnya orang. Gitu ya. Ada bekas muntahnya orang. Dan percayalah, karena sering naik ini, saya tahu saya pasti akan kegeser ke arah sana gitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya naik wahana ini dengan perasaan yang sangat tidak nyaman, berjaga-jaga penuh, bagaimana caranya saya bisa stand firm gitu ya. Bukan berdiri tapi duduk, tapi bertahan di posisi saya supaya nggak kegeser, kena muntahan orang begitu. Dan itu susahnya setengah mati, karena saya menikmati permainan ini, kalau seandainya diputer-puter ya ikutin aja gitu ya. Saya toh nggak ngerasa pusing. Tapi ini saya harus benar-benar berjaga-jaga karena saya nggak mau kena muntahan orang.
Dan saya nggak bisa teriak-teriak, oh saya mau tuker kursi, udah jegrek gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu berdiri teguh di dalam iman kita. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Karena apa? Karena ada banyak goyangan, ada banyak goncangan yang membuat kita nggak bisa stand firm. Gitu ya. Tapi ini yang diperintahkan Paulus. Nah, poin yang ketiga, gimana caranya kita bisa berdiri teguh dalam iman, yaitu iman yang benar, isi ajaran yang benar, lepas daripada perasaan kita saat itu karena dipengaruhi sikon, kita ngelihat, aduh kayaknya nggak mungkin deh Allah itu baik, dan seterusnya begitu ya. Objektif, Allah itu baik. Ada buktinya, sepanjang sejarah membuktikan. Tapi mata kita, perasaan kita saat itu mungkin tidak bisa menerima itu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bersikap sebagai laki-laki dan kuat. Bapak Ibu Saudara, perintah ini sangat menarik. Karena seakan-akan ngomong sebagai laki-laki gitu ya. Dan mungkin kita akan berkata, ini yang harusnya khotbah bukan contoh Stella nih gitu ya. Masa dia perempuan teriak-teriak suruh bersikap sebagai laki-laki begitu. Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang perempuan ketika baca ini, saya nggak tahu apa yang menjadi respon perasaan Bapak Ibu Saudara, khususnya ibu-ibu atau saudari-saudari. Karena pada waktu baca ini yang kepikir adalah gini, emangnya laki-laki doang yang bisa kuat gitu ya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan ayat ini? Bagian ini bercerita, biasanya itu satu paket. Bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat, itu satu paket, satu ungkapan paket. Nah, ngomongin bersikap sebagai laki-laki, ini sebenarnya Paulus lagi berbicara kepada jemaat Korintus tanpa memandang gender dan tidak ada diskriminasi gender sama sekali. Tetapi Paulus sedang mengungkapkan terjemahan lainnya, kalau LAI ambil bersikap sebagai laki-laki, tetapi ada yang menerjemahkan bersikap dewasa. Bersikap dewasa itu identik dengan yang namanya berani mengambil tanggung jawab. Ini berbeda dengan anak-anak. Kalau Paulus suka kontraskan, kamu itu masih bayi rohani, cuman bisa dikasih susu, belum bisa dikasih makanan keras. Itu ada dari bagian 1 Korintus yang lain. Tetapi sebagai laki-laki, ini artinya bersikap dewasa sebagai orang dewasa yang berani untuk memikul tanggung jawab. Kamu orang Kristen, pertanggungjawabkan iman kamu. Begitu. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau coba lanjutkan gitu ya. Kalau yang tadi, kisah yang tadi saya ceritakan, saya membantu semugoh, diiringi oleh semugoh yang juga melangkah perlahan-lahan. Karena apa? Karena sayanya juga lemot gitu ya. Berusaha untuk stand firm, gak bisa, licin banget. Jadi perjalanan dari meja semugoh di belakang sampai ke pintu kantor hamba Tuhan itu lama banget rasanya gitu ya. Ngedorong-dorong. Sampai di pintu muncullah superhero. Muncul Boksu Joshua gitu ya. Boksu Joshua menatap dengan heran apa yang sedang dilakukan gitu ya. Lagi berusaha mendorong-dorong gitu ya. Semugoh ada di samping saya. Lalu saya bilang, iya Boksu ini berat, semua perlu bawa gitu ya. Minggir, dia bilang gitu ya. Langsung dia angkat, hop. Dia bawa ke lift dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, kenapa dari awal saya itu coba untuk angkat? Karena beberapa hari sebelumnya saya ngelihat contoh Budi Huang dan contoh Andri ngangkat itu satu pak kalender, sepertinya enteng banget gitu ya. Saya tidak ngerasain sendiri, ternyata satu itu berat banget. Laki-laki identik dengan kuat, selain berani mengambil tanggung jawab itu. Saya nggak minta, semugoh nggak minta, tapi pada waktu Boksu Jos ngeliat, dia langsung ambil. Karena menyadari bahwa, oh iya ya, sebagai seorang laki-laki dewasa, ya saya harus ambil alih ini nih, tanggung jawab yang kelihatannya lebih berat kalau dilakukan misalnya oleh seorang wanita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang kuat, yang sangat menarik adalah di bagian ini, kata kerja tetap kuat itu aslinya sifatnya adalah bukan kuat dari dalam internal diri sendiri. Tetapi yang terjadi adalah ini dikuatkan terus-menerus. Ada kata pasifnya dan tidak terjadi satu waktu, tetapi terus-terusan dikuatkan. Bagaimana caranya kita bisa teguh dalam iman, berani mengambil tanggung jawab sebagai orang beriman dan terus-menerus dikuatkan? Tidak ada kata lain.
kita harus bergantung pada kekuatan dari Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kita baca, ingat, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan, termasuk akan apa yang kita baca dari firman Tuhan yang tertulis. Kita nggak akan bisa teguh dalam iman, kita nggak akan bisa berani mengambil tanggung jawab sebagai seorang beriman untuk tetap kuat kalau kita tidak dikuatkan terus-menerus oleh kekuatan firman Tuhan. Laki-laki dewasa itu identik dengan bukan hanya berani mempertanggungjawabkan iman. Ketika semua orang mengatakan hal yang sama, tetapi ketika sendirian melakukan hal yang dia tahu Tuhan mau untuk dikerjakan, itulah keberanian mengambil tanggung jawab sebagai orang beriman. Orang lain mengatakan enggak mau lakukan itu. Kalau anak-anak atau remaja, oke lah, aku juga enggak mau deh ikut-ikutan. Tetapi seorang yang dewasa rohani, even orang lain tidak melakukan hal yang sama, dia akan tetap lakukan apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Teguh beriman, bersikap sebagai seorang laki-laki, dan tetap kuat. Poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara, lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih. Ini sangat menarik ya, Bunda Teresa itu mengatakan, bukan seberapa banyak yang kita perbuat, tapi seberapa banyak kasih yang kamu letakkan di dalam perbuatan-perbuatan kamu. Seberapa banyak kasih yang mendasari perbuatan-perbuatan kamu, itulah yang dihitung. Dan Bapak Ibu Saudara, jemaat Korintus itu tidak kekurangan sesuatu apapun. Mereka bahkan lebih kaya daripada jemaat Makedonia. Mereka kaya akan karunia-karunia rohani. Mereka tidak kekurangan satu apapun, kata Paulus. Tetapi segala konflik, perselisihan, perpecahan di antara mereka itu menunjukkan bahwa mereka kekurangan satu hal yang sangat penting, yaitu kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Bapak Ibu Saudara, kasih itu menjadi dasar pemberitaan, sentral pemberitaan iman Kristen. Karena kasih, seseorang bisa melakukan hal-hal yang dalam tanda petik impossible. Karena kasih, orang bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kasih. Saya kasih contoh. Pada tahun 2009 itu ada gempa yang sangat dahsyat, itu di Wenchuan, di China. Lalu ada daerah yang terdampak sangat buruk akibat gempa itu, runtuh, banyak reruntuhan, sehingga butuh waktu bagi tentara atau tim penyelamat untuk menggali puing-puing, untuk melihat apakah ada korban yang masih hidup yang bisa diselamatkan. Lalu kemudian ada tampak seperti digambar sosok seorang perempuan yang sedang melindungi bayinya dengan tubuhnya sendiri. Jadi pundaknya, semua badannya itu ketimpa puing-puing. Bayinya ada di bawah dia berusaha lindungi. Dan bayi itu selamat. Usia bayi itu sekitar 3-4 bulan dan tertanam sekitar 24 jam di dalam puing-puing yang cukup dalam. Ketika tim penyelamat menemukan bayi ini, mereka melihat ada handphone. Dan di handphone itu si ibu ternyata menuliskan pesan terakhir buat bayinya. Ibu ini berusaha untuk meninggalkan pesan buat anaknya. Anakku sayang, bila kamu selamat, ingatlah, Mama mencintaimu selamanya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu anak ini akan tumbuh menjadi anak yang seperti apa. Tapi kalau saya jadi anak ini, saya akan selalu mengingat bahwa saya hidup karena mama saya mengorbankan nyawanya untuk saya. Mungkin ada perasaan guilty, rasa bersalah yang membawa satu perasaan berhutang seumur hidup kepada orang yang telah memberikan nyawa. Dan Bapak Ibu Saudara, bukankah itu yang dilakukan oleh Kristus buat kita? Dalam Minggu Palem ini kita akan mempersiapkan diri mengikuti Jumat Agung dan Paskah. Ada praise and prayer, ada a night of reflection, yang semuanya itu dirangkai sama panitia Paskah untuk mengajak kita kembali
merasakan kasih Tuhan dalam hidup ini. Karena kita hanya bisa melakukan segala sesuatu dalam kasih, dengan kasih, kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Jika hati kita tidak lagi tersentuh akan kasih Tuhan, kita nggak akan bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada sebuah kekosongan seperti gambar yang ada di slide. Ada satu bagian di dalam hati kita yang pasti kosong dan hanya bisa dipenuhi oleh kasih Tuhan. Hanya orang-orang yang dipenuhi oleh kasih Tuhan yang sanggup untuk meluapkan kasih kembali kepada Tuhan dan kepada sesama. Pertanyaannya adalah, apakah hati kita tergetar ketika kita mendengar berita salib yang membuktikan bahwa Tuhan mengasihi kita? Atau kita sudah berkata, saya sudah terlalu sering mendengar berita salib. Saya sudah terlalu sering mendengar Kristus itu mati buat saya. Sehingga saya take it for granted aja. Gak ada lagi hati yang tersentuh, hati yang tergerak. Dan ujung-ujungnya, kita seperti jemaat Korintus yang pada akhirnya sangat sulit untuk memiliki kasih kepada Allah dan sesama. Kita menjadi pribadi yang sangat mementingkan diri sendiri. Begitu egosentris. Karena di dalam hati kita, ternyata kita tidak lagi merasa dikasihi Tuhan. Kesulitan-kesulitan hidup mungkin membuat kita berkata bahwa, Tuhan, aku tidak lagi merasa Engkau kasihi. Aku tidak bisa mempercayai Tuhan pengasih kayak apa yang mengizinkan hidupku jadi seperti ini. Apa bedanya aku sama orang-orang yang bukan Kristen? Aku tidak merasa istimewa menjadi anak Tuhan selama ini. Dan itu menjadi godaan besar, dampak besar ketika pandemi COVID ini melanda. Dan kita berkata bahwa, Tuhan, aku ingin meninggalkan Engkau. Kalau aku beragama lain, kalau aku pegang iman yang lain, mungkin hidupku akan jadi lebih mudah. Ada banyak peluang-peluang yang mungkin akan aku dapat. Ada banyak keuntungan-keuntungan, entah itu secara materi yang mungkin aku bisa dapat di luar Tuhan. Yang ternyata aku tidak dapat ketika aku ikut Engkau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau teguh di dalam iman, kita perlu berjaga-jaga, kita perlu waspada. Teguh berdiri dalam iman kita, bukan berdasarkan perasaan kita yang dipengaruhi situasi dan kondisi. Tetapi secara objektif kita tahu apa yang kita percaya, siapa yang kita percaya, apa inti iman kita, ajaran apa yang diajarkan oleh iman kita, itu yang kita pegang. Sehingga ketika kita diombang-ambingkan, kita bisa tetap berpegang kepada sesuatu yang objektif, yaitu iman kita. Bersikap sebagai laki-laki, berani bersikap dewasa, dan terus dikuatkan oleh firman Tuhan setiap hari. Bukan hanya seminggu sekali ketika kita dengar khotbah di gereja, tapi setiap hari kita bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai jemaat di GMI Immanuel bersyukur dilengkapi dengan renungan. Bukan hanya lantern, tetapi juga ada bahan bacaan Alkitab domba. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kita sama-sama dikuatkan lewat firman Tuhan yang kita baca. Kita nggak akan bisa kuat sendiri. Tapi dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan menguatkan kita. Sehingga ketika kita teguh dalam iman dan melakukan segala perbuatan kita, motif paling besar kita adalah karena kita mengasihi Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Biarlah di Minggu Palem ini kita boleh meminta kembali kepada Tuhan, agar hati kita kembali dipenuhi oleh kasih Kristus. Kembali bisa merasakan dan tersentuh oleh kasih Kristus sehingga kita siap untuk meluapkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk kepada Tuhan kita. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau di Minggu Palem ini Tuhan boleh memperlengkapi kami dengan sebuah tema yang menjadi PR kami seumur hidup, teguh dalam iman. Kami rindu Tuhan supaya kami bisa teguh dalam iman mengikut Tuhan, setia sampai akhir hidup kami.
Bukan hanya ketika keadaan menyenangkan sesuai dengan apa yang kami ingini, tetapi bahkan ketika godaan demi godaan datang menerpa kami, ujian-ujian kehidupan menerpa hidup kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh siap untuk berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman, berani bersikap dewasa, mengambil tanggung jawab, mempertahankan iman kami kepada Tuhan, dan terus dikuatkan oleh firman Tuhan setiap hari. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami memohon Engkau yang boleh menolong kami untuk kembali merasakan kasih Kristus yang tanpa syarat bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Sehingga ketika hati kami dipenuhi oleh kasih-Mu, kami sungguh dapat belajar untuk menambah-nambahkan kasih kami kepada Engkau ya Tuhan, dan juga pada sesama kami. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi pribadi yang Tuhan kuatkan untuk teguh beriman seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk perenungan yang Tuhan berikan kepada setiap kami lewat apa yang Tuhan sampaikan dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama. Kami rindu nama Tuhan ditinggikan lewat setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.